Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iza ra'aitum halali dzil hijjah wa arada ahadukum ayyudah wal yamsik an sa'arihi wa asfarihi. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya yang dimuliakan oleh Allah. Pertama kali marilah kita untuk bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala yang diberikan oleh Allah. Tidak ada jalan lain bagi kita hanyalah untuk bersyukur. Diwujudkan dengan meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang setia dengan ajarannya sampai akhir kelak. Adapun tema judul kita pada pagi hari ini adalah larangan orang-orang yang sudah berkeinginan, berniat, yang sudah punya hewan kurban, maka menahan atau tidak memotong rambut atau kuku sampai penyembelihan hewan kurbannya. Di dalam hadis tadi saya bacakan, iza ra'aitum halali dzil hijjah, apabila kamu sudah melihat hilal bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudahi, dan di antara kamu yang sudah berkeinginan atau sudah memiliki hewan kurban, fal yamsik, maka tahan, maka tidak memotong, mencukur, an sya'arihi wa asfarihi, jadi tidak memotong rambut, mencukur rambut, dan juga tidak memotong kuku sampai sembelihan hewan kurbannya
dipotong atau disembelih. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah berada di 3 hari di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah salah satu bulan yang mulia, bulan suci, bulan yang Allah muliakan untuk orang-orang yang beriman. Bagi saudara-saudara kita yang ada kesempatan, mempunyai kesempatan di bulan ini, terutama adalah menunaikan ibadah haji. Merupakan momen yang sangat baik, yang tepat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya, bukan hanya sekedar ibadah ritual yang dilakukan satu kali seumur hidup, tetapi adalah ibadah dalam rangka mendekatkan, itu dipanggil oleh Allah, dipanggil untuk menunaikan ibadah, itunya ibadah haji ke Baitullah, ke tanah suci. Tanah suci cuma hanya ada sikok, hanya ada satu, tidak ada duanya. Jadi dalam satu titik, seluruh orang yang beragama Islam yang menunaikan ibadah haji kumpul di satu titik, namanya di tanah suci. Nggak ada kumpul tempat-tempat lain, hanya di tanah suci dalam rangka menunaikan ibadah haji. Jadi wajibnya hanya sekali. Walaupun ada ngatur aku inilah 10-20 kali menunaikan ibadah haji, wajibnya hanya 1 kali. Ya, wajibnya hanya 1 kali. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi kita yang tidak menunaikan ibadah haji, nah, yang sudah mempunyai sembelihan hewan korbannya, nah, dalam hadis yang saya bacakan tadi, itu dilarang, ya, dilarang kita memotong rambut, kuku sebelum berkorban di 10 hari awal. Kalau kaget Bapak Ibu yang punya hewan korbannya dipotong hari Sabtu, kebetulan 10 Zulhijjahnya jatuh hari Jumat depan. Kalau motongnya besoknya atau hari Sabtunya, ya tunggu baik. Tunggu saja sampai sembelihan hewan kurbannya dipotong. Baru boleh memotong rambut, kuku. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pelajaran yang terdapat di dalam hadis ini adalah yang pertama, bagi siapa yang memiliki hewan kurban, ya, atau yang sudah berkeinginan untuk berkurban, maka di bulan Zulhijjah, mulai dari tanggal 1 Zulhijjah, sekarang sudah tanggal 3, ya, dia janganlah memotong atau menahan diri, ya,
untuk tidak memotong rambut, motong kuku, sampai hewan kurban selesai disembelih. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, timbul berbagai polemik perbedaan ulama, ya. Perbedaan ulama, ada yang mengatakan tidak apa-apa dipotong kuku, rambut, ya. Kalau datang hari Jumat itu kan sunnah itu, motong kuku, motong rambut. Nah, kebetulan dah lewat. Nah, kalau berbenturan bertemu dengan hari Jumat sekarang tanggal 3 Zulhijjah, ya, tidak usah potong kuku dulu bagi Bapak Ibu yang punya hewan kurban. Kalau ulama lain mengatakan, ya boleh-boleh saja kalau kuku itu rasa-rasanya mengganggu. Ya, kalau mengganggu, tidak harga mati maksudnya. Kalau mengganggu kuku itu, ya potong. Kalau mengganggu itu rambutnya, ya panjang nian. Ya, kalau tidak, potong sebelum tanggal 1 kemarin, kan gitu. Jadi berbeda pendapat ulama. Yang ketiga, Bapak Ibu, penjelasan dari hadis ini, yang dipotong itu kuku, rambut, apakah sahibul korban, pemilik korban, atau hewan kurbannya. Nah, itu polemik kan. Itu setiap tahun muncul pertanyaan. Kalau kita lihat Bapak Ibu dari domir pengganti hu tadi, wa sya'arihi wa asfarihi, kata-kata hu-nya itu penggantinya balik kepada pemilik hewan kurban. Ya, kepada sahibul kurban. Ya, kembali kepada sahibul kurban, bukan kepada hewan kurbannya. Walaupun sebagian orang ada mengatakan waktu beli hewan kurbannya itu ada di situ salon, tempat salon untuk dibagusi hewan kurbannya itu ada. Ya, di pasar ternak itu macam-macam, kukunya dibaguskan karena ini adalah hewan sembelihannya yang terbaik, yang bagus, yang sehat. Nah, ini macam-macam. Tetapi menurut penjelasan ulama, jumhur ulama, yang lebih kuat itu adalah kembali kepada sahibul kurban, yang memiliki hewan kurban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi berkorban itu di dalam Al-Quran juga dijelaskan. Ya, setiap larangan atau perintah Allah tentu ada hikmahnya. Kenapa dilarang? Kenapa dianjurkan? Di dalam surat An-Nur ayat 5 itu dijelaskan, innama kana qaulul lil mu'minina iza da'au ilallahi wa rasulihi. Sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman itu, kalau orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan, untuk menjauhi larangan Allah, dia akan berkata wa qalu sami'na wa ata'na. Itu orang beriman. Dia spontan menyatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami tahu, dan kami siap mentaatinya. Kalau itu dilarang, ya kita jauhi, kita tinggalkan. Nah, ini Pak, di dalam surat yang dijelaskan tadi, surat An-Nur,
Orang yang beriman spontan akan mengatakan wa qalu sami'na wa ata'na. Ujung ayatnya apa? Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, walaupun Bapak, kalau Allah yang memanggil, Rasul yang memanggil untuk adanya larangan, adanya perintah, dia akan berkata secara spontan, secara refleks, dia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Tetapi bagi orang-orang yang munafik, orang-orang yang fasik, dia akan berkata sami'na wa asaina. Kami dengar, tapi kami tidak taat. Nah ini, itu tidak tahu golongnya mana. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hikmah di antaranya adalah bahwa larangan yang dimaksud biar ada kemiripan dengan jamaah haji yang sedang melakukan ihram. Nah, ini ada kemiripannya. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 196 Allah katakan walah tahliku ru'usakum. Dan janganlah kamu memotong, mencukur rambut kamu hatta yablughal hadyu mahillah. Sampai hewan korbanmu di tempat penyembelihan hewan korbannya. Kalau bagi orang yang umrah atau berhaji sedang berihram, ketika dia sedang berihram tidak boleh potong rambut dulu, mencukur rambutnya sebelum selesai. Allah mengatakan hewan korbannya jangan dipotong dulu. Nah ini. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu kita dapat mentaatinya. Nah menurut Imam Nawawi dari syarah dari penjelasan hadis Bukhari dan Muslim ini menjelaskan apa Pak? Bahwa larangan ini tidak sampai kepada haram. Tidak sampai kepada haram. Tidak akan mengurangi pahala dan keutamaan berkorban itu sendiri. Aku nila potong rambut, aku lah motong kuku, ya, tidak akan sampai. Cuma makruh. Makruh itu apa Bapak Ibu? Artinya makruh ditinggalkan lebih baik ketimbang dilakukan. Sama makan jengkol, makan kabau, itu makruh, ya. Ditinggalkan lebih baik kan begitu. Tidak sampai kepada haram dan tidak akan mengurangi pahala dan keutamaan yang berkorban. Jadi tidak sampai mengancam haram, batal, tidak sah korbannya, tidak. Nah ini hanya makruh. Jadi sekali lagi kalau yang pertama tadi, kalau itu memang larangannya datang dari Allah dan Rasulnya di hari yang 10 pertama di bulan Zulhijjah itu, nah kita siap untuk menjalankan larangan itu, menjauhi larangan itu. Walaupun kumisnya panjang, kukunya panjang, 10 hari tidak juga ya. Ayo, mari kita mudah-mudahan kita tinggalkan dapat pahala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di 10 hari pertama, minggu pertama di bulan Zulhijjah, mulai dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, banyak amalan-amalan kita lakukan. Ya, sebagaimana, ini menurut pendapat ulama juga nih Bapak Ibu, sebagaimana kita ini pada bulan Ramadan di 10 malam, di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, di situ ada namanya Lailatul Qadar.
Dan juga pada bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah itu ada namanya hari Arafah. Nah, ada namanya hari Arafah. Berpuasalah di hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Di situ ada pengampunan Allah. Bayangkan Bapak, di dalam hadis itu dijelaskan siapa yang berpuasa pada hari Arafah, Yaumul Arafah, pahalanya apa? Diampuni dosanya 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hebat, Pak. Ya, minimal. Sahih hadisnya itu. Ya. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terbiasa melakukan ibadah puasa mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Jadi tidak mengapa Bapak Ibu kita ini berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Setidak-tidaknya minimal tanggal 9 Zulhijjah, puasa Arafah. Yang kedua, Nabi itu sudah terbiasa melaksanakan puasa Asyura di bulan Muharram dan setiap Senin dan Kamis di minggu pertama setiap bulannya. Bukan tiap bulan, bukan setiap Kamis dan setiap Senin dan Kamis setiap bulannya, tetapi di minggu pertama Senin Kamis dan Yaumil Bid 13, 14, 15. Ini Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, kita juga dianjurkan banyak-banyaklah beramal soleh. Seperti tadi, kita ini di 10 terakhir di bulan Ramadan itu mungkin kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Begitu juga kita bersungguh-sungguhlah di 10 pertama di awal bulan Zulhijjah. Banyak-banyaklah baca Quran. Kok bisa kita di bulan Ramadan bisa selesai khatam 30 juz? Digenjotlah banyak-banyak baca Quran, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Bahkan di dalam riwayat itu menjelaskan bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah sudah banyak-banyak dia berzikir, bertakbir, bertahmid, bertahlil mulai dari 1 Zulhijjah sampai hari Tasyrik. Kalau gitu kebiasaan kita ini kan sudah masuk di malam 10 Zulhijjah. Sudah maghrib baru bertakbir. Dalam riwayat itu sahabat Nabi itu sudah bertakbir banyak-banyak, berzikir kepada Allah. Dia pergi ke pasar, kebetulan orang-orang di pasar itu ngikuti juga. Bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Tapi karena kita tidak biasa, hanya pada 10 sampai hari tasriknya kita banyak-banyak berzikir kepada Allah. Terakhir Bapak Ibu, kita juga dianjurkan banyak-banyaklah bersedekah. Bersedekah itu bukan hanya dengan uang saja, membantu meringankan beban orang lain. Dan juga kita pada bulan puasa lebih senang memberi makan orang yang berpuasa. Begitu juga kita di 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah, kalau ada yang berpuasa, kita juga berpuasa memberi orang yang berbuka, orang yang berpuasa. Ya, nilainya sama juga kita berpuasa. Ada orang puasa 10, berarti kita lah berpuasa 10 hari dapat nilai tambahan pahalanya. Banyak-banyaklah bersedekah. Bersedekah itu sekali lagi Bapak Ibu tidak hanya bentuknya uang, mungkin tenaga, mungkin pikiran, mungkin sumbangan-sumbangan yang lain yang bisa kita berbuat baik. Artinya Bapak Ibu disuruh kita ini banyak-banyaklah berbuat baik. Dan hindarkanlah diri kita dari berbuat jahat, berbuat buruk, berbuat dosa, berbuat maksiat. Tetapi hiasilah kemuliaan bulan yang dimuliakan oleh Allah ini dengan kebaikan-kebaikan. Ya.
Kalau ngatoi wong, ya jauh-jauhilah. Nahan mulut untuk ngatai-ngatai wong. Lebih banyaklah beristighfar, bertaubat kepada Allah, menahan diri untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang membuat lisan kita ini tidak berhenti berbuat dosa. Ya, banyak-banyaklah dengan beristighfar, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah ketimbang kita menggibah, termasuk berselisih, mencari bermasalah-masalah dengan orang lain. Mudah-mudahan di 10 yang pertama di bulan Zulhijjah ini kita dapat mengisinya dengan amal soleh, meningkatkan amal soleh, amal kebaikan kita. Ya, mudah-mudahan inilah keberuntungan yang Allah berikan kepada kita, walaupun hanya 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah, sehat lahir dan batin dalam perlindungan Allah, dan dapat lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kebahagiaan kegembiraan kita di 10 ya, di malam terakhir di bulan Ramadan. Juga kita berusaha bagaimana semarak bulan Zulhijjah di 10 yang awal ini kita dapat mengisinya dengan berbagai kebaikan. Istilahnya mungkin barangkali. Terima kasih. Nasrul minallah fatum qarib. Abasyil mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.